Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di India Kamis malam waktu setempat. Nantinya Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri India, serta akan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik India. Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India, Kamis malam waktu setempat. Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India, Pabitra Margarita, sejumlah pejabat dari KBRI New Delhi, serta para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di India. Prabowo juga disuguhkan oleh penampilan tarian tradisional India, serta alunan musik yang dibawakan oleh para seniman muda setempat. Sebelumnya Prabowo berangkat bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk menuntaskan berbagai kerjasama dengan Republik India. Selama di India, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Bahkan Prabowo juga diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana work from anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025.
Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.